Sekarang coba kalau kita lihat eh, kasus setelah tumbukan bagi lab frame dan bagi CM frame. Ya, setelah tumbukan, ya misalnya ini titik tumbukannya di sini. Oke, setelah tumbukan M1 terhambur dengan kecepatan V1 aksen dengan sudut θ 1, M2 terhambur dengan kecepatan V2 aksen dengan sudut θ 2, ya kan? Sedangkan titik pusat massa tetap bergerak dengan kecepatan V searah dengan V1. Dilihat dari sudut pandang kerangka pusat massa, titik hamburannya di sini, V besarnya 0, kerangka titik kecepatan pusat massa 0 dalam konteks ini, maka di sini Anda melihat bahwa U1 aksen M1 terhambur dengan kecepatan U1 aksen, M2 terhambur dengan kecepatan U2 aksen, dan sudut hamburannya sama-sama psi karena simetrik. Nah, karena dua bagian ini menggambarkan satu peristiwa yang sama, maka dan Anda lihat ada kaitan antara V dengan U1 dan U2, maka di sini saya bisa menggabungkan vektor-vektor tersebut, vektor-vektor arah kecepatan tersebut menjadi suatu poligon atau segitiga tertutup. Anda bisa lihat di sini, saya bisa nyatakan ini adalah V1 aksen, ini adalah V2 aksen, dan ini adalah U1 aksen, ini U2 aksen. Oke, ini V-nya. Jadi vektor-vektor tersebut dapat saya gabungkan sebagai berikutnya. Ini adalah sudutnya θ1, θ2, maka di sini sudutnya adalah psi, ya kan? Psi. Nah, Anda bisa lihat diagram ini mempermudah analisis kita. Sekarang Anda bisa membagi diagram ini menjadi dua bagian untuk V1 dan untuk V2. Untuk V1 dan V2. Yang ini saya hapus ya, karena sudah digantikan dengan representasi diagram tersebut. Anda bisa lihat bahwa bagian atas dari diagram ini adalah sebagai berikut. Ini adalah V1 aksen, ini adalah U1 aksen, ini adalah V besar. Ini theta. Ya kan? Dan di sini sudutnya psi. Maka sudut ini adalah P min psi. Ya. Mungkin pakai biru kali biar kelihatannya. P min psi. Oke? Bisa terlihat ya. Dari sini Anda bisa punya hubungan bahwa V1 aksen itu sama dengan V besar ditambah U1 aksen. Ya, sekali lagi ini menegaskan hasil yang tadi kita dapatkan ya sebelumnya. Nah, sedangkan bagian badan ke bawah ini bisa saya representasikan sebagai berikut. Maka ada V-nya, ini V,
besar, V2 aksen, dan ini adalah U2 aksen. Ini sudutnya psi, ini theta 2. Sorry, ini theta 1 ya, ini theta 2. Oke. Jadi lihat sudut ini berarti adalah Pi min psi min theta 2. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini, maka saya punya relasi V2 aksen sama dengan V besar ditambah U2 aksen. Oke, saya punya dua relasi ini. Ini persamaan vektor tentunya ya. Nah, kembali ke sini lagi. Ini secara vektor penjumlahannya seperti ini. Nah, kalau Anda lihat komponen-komponennya, ambil komponen arah horizontal. Atau mungkin komponen arah vertikal ya. Coba ambil tinjau gambar ini dan ambil komponen arah vertikalnya. Anda lihat pada arah vertikal, komponen V1 aksen arah vertikal adalah V1 aksen sinus theta 1. Ya kan? Dan itu sama dengan satu-satunya komponen vektor yang arah vertikal juga adalah U. Sama dengan U1 aksen sinus psi. Oke? Karena V di sini arahnya horizontal, dia tidak punya arah vertikal. Oke, ini persamaan arah vertikal. Arah horizontalnya bagaimana? Arah horizontalnya saya punya besar V, ya, ditambah V1 aksen cos theta 1, ini sama dengan U1 aksen, V ditambah U1 aksen cos psi harusnya. Dan itu sama dengan V1 aksen cos theta 1. Oke, ini dua persamaan skalar pada segitiga tersebut. Ya. Nah, kalau saya bagi persamaan pertama dengan persamaan kedua, ya, ini saya pindahkan ke ruas kiri, ini ke ruas kanan. Saya punya, jadi kalau saya bagi dua persamaan ini, saya bagi persamaan 1 dibagi persamaan 2, saya punya tangan theta 1 sama dengan diberikan oleh U1 aksen sinus psi dibagi dengan V plus U1 aksen cos psi. Atau dengan kata lain saya bisa tulis sin psi dibagi cos psi ditambah V per U1 aksen. Oke. Jadi dari relasi ini saya bisa menyatakan theta 1 ditinjau dari psi dan V dan U. Ya, bisa dipahami ya. Nah,
pada kasus elastik ya, pada kasus elastik tadi kalau Q-nya 0, maka P-nya sama ya. Besar PI itu sama dengan besar PI aksen, itu saya namakan P saja. Ya. Apa konsekuensi dari sini? Konsekuensinya saya bisa mengambil P1. Jadi P1 ini kan adalah M P1. Ingat P di sini definisinya saya pada pusat massa ya. P1 P1 aksen, sorry. P1 aksen itu adalah M1 U1 aksen. Ya. Maka P itu bisa didapat dari P1 aksen besar skalarnya, dan dengan kata lain ini adalah M1 U1 aksen. Tapi kita tadi dapatkan tadi U1 aksen didapatkan sebagai sorry. Sini saya agak rancu. Saya ulangi. Yang sudah kita dapatkan adalah tadi P ya. P sudah kita dapatkan tadi, ingat M1 M2 per M1 plus M2 V1 ya. Besar V1. Ini hasil yang sudah kita dapatkan tadi pada kasus elastik ya. Nah, apa yang mau saya lakukan? Saya mau menyamakan antara ini dengan besar skalar itu. Jadi dengan kata lain, ini sama dengan P, maka M1 U1 aksen itu sama dengan M1 M2 per M1 ditambah M2 V1 aksen. V1 aksen tanpa topi ini berarti skalarnya saja ya, sama seperti ini. Ini M1 bisa di-cancel. Maka apa yang saya dapatkan? Saya dapatkan U1 aksen bisa dinyatakan dalam V1 aksen adalah M2 per M1 ditambah M2 V1 aksen. Nah, kenapa saya mau mencari U1 aksen? Karena saya mau mencari rasio ini. V besar per U1 aksen. Ingat, V besar adalah apa? V besar adalah M1 dibagi M1 plus M2 dikalikan V1. Wait a minute. Ada yang salah ya. Ada yang salah. Enggak. Mohon maaf. Ini ya. Ini nggak pakai aksen, sorry. Kenapa tadi pakai aksen? Jadi saya menyatakan U1 aksen dalam V1 ya, tanpa aksen. Maaf, tadi agak salah. Nah, sekarang rasio V besar dibagi U1 aksen itu adalah berarti ini dibagi dengan M2 dibagi dengan M1 plus M2 dikalikan V1 juga, ini cancel. Artinya apa? Artinya V besar dibagi U1 aksen itu secara komplit dapat dinyatakan sebagai rasio dari, ini adalah M1 per M2. Ini pada kasus elastik saja ya. Pada kasus elastik saja. Dengan demikian, maka pada kasus elastik jika Q-nya sama dengan 0, saya bisa menulis tangen theta 1 itu adalah sinus psi dibagi cos psi tambah M1 per M2. Tentunya ini memudahkan. Kenapa? Karena M1 dan M2 adalah besaran-besaran yang memang sudah kita bisa ukur dari awal, ya kan?
kecepatan pusat massa dan kecepatan setelah hemburan ini kan agak sulit untuk diukur di laboratorium, ya kan? Tapi kalau massa sudah bisa kita ukur dari awal. Jadi pada kasus elastik, tangan theta 1 tersederhanakan menjadi seperti ini. Oke. Ini untuk kasus theta 1. Sekarang saya akan menjelaskan untuk theta 2. Ini saya hapus lagi sekarang. Oh ya, sebelumnya Anda bisa lihat kasus ini kalau misalnya M1 jauh lebih kecil daripada M2, ingat M2 tadi adalah target, M1 adalah recoil yang ditembakkan. Kalau yang ditembakkan jauh lebih kecil dibandingkan targetnya, maka Anda lihat ini suku ini akan mendekati 0. Yang kata lain, tangan theta 1 akan mendekati tangan psi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ketika targetnya jauh lebih masif dibandingkan yang ditembakkan, partikel yang ditembakkan, maka sudut hamburan pada perspektif laboratorium dan sudut hamburan pada perspektif pusat massa itu akan relatif sama, ya. Jadi kondisi theta 1 akan mendekati psi karena tangan theta 1 mendekati tangan psi. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau M1 sama dengan M2? Jadi targetnya ini comparable masanya dengan recoilnya. Maka ini 1, ya kan? Maka di sini saya punya tangan theta 1 sama dengan sinus psi dibagi cos psi plus 1. Anda lihat, ini bisa Anda nyatakan sin X plus 1 plus per 1 plus cos X itu tidak lain daripada tangan setengah X. Ya kan? Kalau Anda ganti theta 1 sebagai psi per 2, maka kondisi terpenuhi. Dengan kata lain, maka di sini theta 1 sama dengan psi per 2. Jadi pada kasus masanya comparable, massa M1 dan M2 sama, maka sudut hamburan dari kerangka lab itu setengahnya sudut hamburan kerangka pusat massa. Oke. Saya hapus dulu. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk yang kasus theta 2. Sama seperti tadi, secara skalar saya punya relasi arah vertikal dulu. Arah vertikal saya punya relasi V2 aksen sinus theta 2 ya. Sinus theta 2 itu sama dengan U2 aksen sinus psi. Ini komponen vektor arah vertikal. Arah horizontalnya di sini saya punya kalau Anda lihat di sini kalau saya bagi 2, maka besaran ini adalah V2 aksen cos theta 2. Maka di sini Anda lihat V2 aksen cos theta 2 itu sama dengan V besar dikurang, ya, besar skalar V besar dikurang U2 aksen cos psi, ya. Sehingga kalau saya bagi ini dua persamaan skalar arah vertikal dan horizontal. Sehingga kalau saya bagi
persamaan 1 dengan persamaan 2, saya dapat tangen theta 2, tangen theta 2 itu sama dengan ya langsung aja di sini ya, sin psi dibagi dengan saya punya rasio V per U2 aksen min, ya, sini min cos psi. Ini tangen theta 2. Oke, nah saya mau menyederhanakan rasio ini. Sama seperti sebelumnya, saya bisa menggunakan tadi P1 aksen, maka saya punya P2 aksen. P2 aksen itu kan atau besarnya adalah M2 U2 aksen. Nah, kalau saya samakan P2 aksen dengan P pada kasus elastik, saya punya berarti P2 aksen sama dengan P. Saya punya M2 U2 aksen, ini adalah M1 M2 per M1 ditambah M2 dikalikan V1, sorry. V1 tadi ya. Maka U2 aksen adalah M1 per M1 plus M2 dikalikan V1. Tapi apa itu M1 dibagi M1 plus M2 dikalikan V1? Ini tiada lain daripada besar skalar V besar. Jadi pada kasus elastik, rasio ini 1. Ya. Jadi pada kasus Q sama dengan 0, tangen theta 2 itu adalah sin psi per 1 min cos psi. Ya, ini Anda lihat bahwa ini tidak lain daripada, Anda bisa sederhanakan, ini tidak lain daripada kotangan psi per 2. Ya, kotangan psi per 2. Atau kotangan psi per 2 nya kan bisa disederhanakan lagi menjadi tangen pi per 2 dikurang psi per 2. Artinya apa? Artinya di sini saya punya relasi bahwa theta 2 itu adalah pi per 2 minus psi per 2. Oke. Jadi saya punya theta 1, saya punya theta 2.